Pernah nggak sih kita mikir, setiap hari kita dikasih satu karunia yang luar biasa dari Allah, tapi sekaligus ini jadi ujian terberat kita. Yup, karunia itu adalah lisan. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana satu organ kecil ini bisa jadi penentu takdir kita selamanya. Lisan ini tuh benar-benar kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa jadi jalan tol kita ke surga lewat syahadat, zikir, ngaji, ngasih nasihat yang baik. Tapi di sisi lain, pedang yang sama bisa nusuk diri kita sendiri, bisa nyeret kita ke neraka. Gara-gara apa? Gibah, bohong, caci maki, fitnah. Coba bayangin, sekelas sahabat Nabi yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq, beliau sampai megang lisannya sendiri dan bilang, inilah yang menggiring aku kepada tempat-tempat kebinasaan. Wow, kalau beliau aja udah ngerasa ngeri sama lisannya, terus gimana kita? Nah, ini dia kenapa kita harus kupas tuntas betapa pentingnya menjaga lisan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, peringatan keras dari neraka. Kita bakal lihat betapa seriusnya peringatan dari Nabi Muhammad SAW soal lisan, si penentu nasib kita di akhirat. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ada dialog menarik di mana Nabi bilang, bukankah yang menyeret manusia ke neraka, itu nggak lain adalah hasil dari panen lisan mereka. Keren ya istilahnya panen lisan. Artinya, semua omongan kita yang kelihatannya sepele, yang kita ucapin tiap hari, itu numpuk dan nanti bakal kita tuai hasilnya. Dan yang sering kali bikin celaka itu bukan jumlahnya, tapi bobotnya. Cukup satu kata aja. Satu kata yang kita lontarkan tanpa mikir, tanpa peduli dampaknya, itu udah cukup buat mancing murka Allah. Ngeri banget. Hadis dari Imam Bukhari ini benar-benar negasin lagi, cuma karena satu ucapan kita bisa terlempar ke neraka jahanam. Ini langsung bawa kita ke pertanyaan penting, emang kata-kata berbahaya apa aja sih yang dimaksud? Apalagi dosa-dosa lisan yang saking biasanya kita lakuin, kita sampai nggak ngerasa itu dosa lagi. Kita lanjut ke bagian 2, dosa-dosa yang tak terlihat. Nah, di sini kita fokus ke dua penyakit lisan yang paling umum, riba dan dusta. Terutama, gimana wujudnya di zaman serba digital kayak sekarang. Gibah itu definisinya simpel banget. Kamu ngomongin sesuatu tentang saudaramu di belakangnya, di mana kalau dia dengar, dia pasti nggak suka. Simpel kan? Tapi Allah ngasih perumpamaan yang jujur bikin merinding. Di surat Al-Hujurat ayat 12, Allah bertanya, Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, yang artinya, apakah ada di antara kalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangin, sejijik itu perbuatan gibah di mata Allah. Nah, yang bikin makin khawatir, dosa kuno ini sekarang berevolusi, nemuin cara baru buat menyebar lebih cepat dan lebih ganas. Coba lihat contoh-contoh ini. Ngerumpiin teman kantor di grup chat, nyindir orang lewat status, ninggalin komen julid, atau nge-share gosip tanpa cek dulu, ini semua bentuk ghibah modern. Jari-jari kita sekarang jadi lisan kedua kita. Dan bahayanya, jangkauannya jauh lebih luas. Selain ghibah, ada lagi nih penyakit lain yang gak kalah parah, dusta alias bohong. Allah ngasih peringatan keras banget soal ini. Di surat Ghafir ayat 28 disebutin, Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Artinya, Allah nggak akan ngasih petunjuk buat orang yang melampaui batas dan pendusta. Konsekuensinya, berat banget. Kita bisa kehilangan hidayah dari Allah. Oke, setelah tahu semua bahayanya, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngebangun pertahanan diri? Kita masuk ke bagian 3, aturan emas. Tenang, Islam itu ngasih kita solusi yang simpel tapi super ampuh. Sebuah filter yang bisa kita pakai sebelum ngomong atau ngetik. Nah, ini dia filternya. 3 langkah simpel. Pertama, pikir dulu ini ada manfaatnya nggak? Ada buruknya nggak? Kedua, kalau emang baik dan bermanfaat, ya ucapkan. Ketiga, kalau ragu atau kayaknya nggak ada baik-baiknya, mending diam. Diam itu emas, dan dalam hal ini, diam adalah keselamatan. Dan yang bikin filter ini dahsyat, ini bukan sekedar etika biasa. Karena akarnya itu langsung dari hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ini. Nabi bilang, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyashmut. Siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir, ngomong yang baik atau diam. Jadi ini bukan lagi soal sopan santun, ini adalah bukti keimanan kita. Oke, kita sampai di bagian terakhir, warisan dalam kata-kata. Setelah kita paham bahayanya, kita juga tahu solusinya. Sekarang, mari kita simpulkan gimana setiap kata yang kita pilih itu sebenarnya lagi ngebangun warisan kita. Jadi, apa aja poin-poin penting yang harus kita bawa pulang? Pertama,
Ingat, lisan itu penentu nasib, bisa jadi kunci surga atau neraka. Kedua, satu kata aja bisa ngundang ridho atau malah murka Allah. Ketiga, hati-hati banget sama gibah dan dusta yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting, yuk kita amalkan filter 3 langkah. Pikir, ucapkan yang baik, atau diam. Sebagai penutup, coba kita renungin bareng-bareng pertanyaan ini. Kalau nanti setiap kata kita bakal ditimbang di akhirat, kira-kira kata-kata yang kita ucapin hari ini udah cukup berat belum buat nambahin timbangan amal baik kita? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak udah menyimak.